Assalamualaikum. Nah, salam Ibu. Apakah benar dengan Ibu Nunung? Iya, Baik, di sini Ibu ada dua kursi. Ibu mau duduk di sana aja apa mau di sini? di sini aja. Oke. Saya izin duduk ya, Bu. Iya, Mangga. Eh, Ibu gimana hari ini? Hari ini penuh dengan apa ya? Oh, ya lelah. Hari ini saya tuh merasa mumet banget gitu. Lelah banget karena pekerjaan saya numpuk. Saya juga harus ngajar, saya juga sebagai ibu rumah tangga di sekolah banyak tugas gitu, harus mengerjakan administrasi dan segala macam. Jadi ya hari ini begitu melelahkan. Baik, jadi saya mengajar tuntutan administrasi yang banyak membuat Ibu merasa lelah, Ibu. Ibu, maaf sebelumnya izin bertanya, Ibu sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling belum? Belum pernah. Oh, belum pernah. Iya. Baik, kalau begitu, Ibu, sebelum kita mulai sesi konselingnya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang mengenai sesi konseling itu apa. Jadi, sesi konseling itu adalah pertemuan antara konselor dan klien untuk membahas masalah yang dihadapi klien, serta membantu menemukan solusi atau arahan yang tepat. Baik, di sini Ibu bisa menceritakan apapun yang Ibu rasakan dan jangan takut untuk dihakimi. Ya tadi seperti yang telah saya bicarakan bahwa permasalahan yang sedang saya hadapi itu begitu, mungkin karena saya seorang ibu rumah tangga dan yang berkarir juga ya. Jadi tugas saya itu banyak, terutama eh, tugas di sekolah yang betul-betul dituntut dan deadline-nya juga ditentukan gitu. Jadi sangat apa namanya ya sangat menguras energi, pikiran dan eh, segala macam gitu. Itu yang saya rasakan. Oh, baik, terima kasih Ibu sudah berbagi. Bu, kalau boleh diceritakan lebih lanjut bagaimana yang paling terasa memberatkan bagi Ibu? Yang sangat memberatkan ketika semua harus selesai di waktu yang sama. Itu. Jadi eh, kalau misalnya waktunya berbeda, ya tidak jadi masalah walaupun banyak pekerjaan. Kalau di waktu yang sama harus selesai dengan pekerjaan yang banyak di waktu yang sama harus selesai, itu yang memberatkan saya. Baik, Bu, saya bisa memahami itu. Bu, dari cerita Ibu terlihat bahwa tuntutan pekerjaan yang cukup banyak ini berpengaruh pada kenyamanan Ibu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya tentu, karena terlalu banyak job juga melelahkan, apalagi eh, waktunya yang ditentukan ya, deadline-nya. Jadi sangat-sangat melelahkan dan tidak efektif ya, akhirnya bekerja juga tidak maksimal gitu. Baik Ibu, sekarang saya ingin menggunakan skala sederhana untuk membantu melihat kondisi Ibu saat ini. Kalau kita gunakan skala 1 sampai 10, di mana angka 1 itu artinya Ibu merasa kurang nyaman atau kurang baik, dan 10 itu Ibu merasa sangat nyaman atau sangat baik. Nah, berarti yang sekarang Ibu alami itu Ibu ada di skala berapa? Ya di skala mungkin 5 ya, 5 ya, skala 5 lah. Karena untuk mencapai skala yang paling baik itu sangat jauh. Baik, terima kasih. Lalu apa yang membuat Ibu memilih angka tersebut? Karena posisi sekarang itu, kata saya juga tadi sudah dikatakan bahwa posisi sekarang itu ya posisi rumit. Di satu sisi tadi saya posisinya sebagai ibu rumah tangga dan ya, sebagai eh, apa namanya wanita karir juga, dan
ketika di kantor itu banyak pekerjaan yang banyak pekerjaan yang ditentukan waktunya, dan di rumah juga banyak banyak, sehingga eh, terjadilah ya posisi apa namanya, posisi sulit gitu. Jadi mengatur waktu itu yang sulit ya, mengatur waktu itu. Baik Ibu, dari cerita yang Ibu berikan, saya rangkum bahwa Ibu itu merasa cukup tertekan dengan tuntutan pekerjaan sebagai guru, terutama tugas administrasi, Iya. sehingga Ibu sering merasa lelah dan belum merasa nyaman sepenuhnya. Apakah rangkuman saya benar? Iya betul. Ya, saya sebagai pendidik juga di sekolah ya, eh, saya harus mendidik di rumah, saya mendidik anak sendiri, dan di sekolah juga mendidik anak orang lain. eh, saya harus berfokus kepada siswa, sedangkan tuntutan administrasi ya yang harus saya jalankan itu banyak sekali, apalagi sekarang semua serba digital, yang tentunya itu harus kita selesaikan tugas itu dengan cepat, informasi cepat diakses, informasi cepat diterima, dan eh, laporan pun harus segera disampaikan gitu. Kalau kita melihat ke depan, misalnya 1 bulan ke depan, di angka berapa Ibu berharap bisa berada dalam skala tersebut? Kalau harapan sih ya maksimal ya, tetapi ya minimalnya saya bisa naik lah dari angka 5 sampai ke angka 7 atau 8 ya. Kalau mau sih, kalau keinginan harapan mah sampai maksimal sampai di angka 10 saya bisa eh, mengatasi semua problem yang dihadapi sekarang. Baik, menurut Ibu apa yang ingin Ibu rasakan ketika berada di angka tersebut? Ya tentunya bahagia dong kalau kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik, tanpa adanya drama-drama atau konflik-konflik yang membuat stres gitu. Dia bisa mengatur waktu, intinya bisa mengendalikan bagaimana kita memanage waktu supaya semua tugas bisa selesai dengan baik gitu. Baik, menurut Ibu langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk menuju skala tersebut? Ya, intinya ya memanage waktu ya, mungkin disiplin lah, disiplin. Jadi kita itu eh, diatur lah, ditargetkan jam segini kita harus apa, jam segini harus apa. Ya mungkin ya kemarin kita tidak apa namanya, bukan tidak mengatur waktu sih kemarin-kemarin juga, cuman kita harus memilih prioritas ya, mana yang harus diselesaikan lebih utama gitu. Jadi langkah langkah selanjutnya saya memilih prioritas dulu. Baik, jadi langkah yang ingin Ibu lakukan adalah mengelola waktu dengan lebih baik serta memperhatikan kebutuhan diri Iya. sendiri agar kedepannya bisa merasa lebih nyaman. Eh, Lalu terima kasih Ibu atas keterbukaan dan cerita yang sudah Ibu berikan hari Iya, ini. Semoga sama-sama. langkah-langkah yang Ibu rencanakan bisa membantu kondisi Ibu menjadi lebih baik ke depannya. Hmm. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih kepada Kak Rara yang sudah mau mendengarkan apa namanya, keluh kesah saya gitu ya, dan memberikan apa sedikit motivasi, solusi gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani aktivitas. Amin. Terima kasih doanya, doa yang sama juga buat Kak